pertanyaannya? Kabarnya mendapatkan medali emas yang pertama kali menjadi seperti apa? Kenapa? Dan di Olimpiade. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagaimana tadi Pak Menteri, kita berterima kasih, bersyukur nama bangsa Indonesia kembali mencuat di dunia internasional dengan dapatnya medali emas tersebut. Bangga Bang Hotman seperti apa sih Bang? Ya bangga lah, saya termasuk orang yang sangat bangga atas prestasi. Saya juga adalah dari daerah berhasil menaklukkan Jakarta juga karena prestasi. Ya jadi itu semua prestasi kita, banggakanlah hal-hal seperti itu. Abang kan suka bagi-bagi untuk yang berprestasi nih. Untuk kali ini abang bagi. Apa? Abang kan suka bagi-bagi untuk yang berprestasi begitu kan abang. Untuk kali ini akan ada niat abang untuk memberi. Lagi dipikirkan. Lagi dipikirkan. Tapi ada niatan ya. Ya lagi dipikirkan. Ya. Tadi kan mau jalan ke Danau Toba, mungkin dari abang ada request tempat yang bagus di Danau Toba dan sekitarnya tuh apa gitu mungkin dari abang? Oh di Danau Toba, saya kira Pak Menteri Pariwisata sudah lebih tahu dari saya, orang itu bidangnya, ya. Dan kalau hotel mah banyak di sana, bahkan saya punya keluarga saya pun punya hotel di sana, ya. Kalau mau gratis juga boleh, ya. Bang Hotman, dikit dong menanggapi yang ada kabar nih 2 triliun itu. Apa? Triliun itu keren. Abang 2 triliun itu. Abang sendiri ngeliatnya seperti apa Bang? Ya, saya pertama kali termasuk yang sangat bangga waktu pertama kali diumumkan itu bahwa ada keluarga Indonesia etnis Tionghoa mau menyumbangkan 2 triliun. Pertama-tama saya posting di IG saya pengen ketemu. Karena apa? Saya pengen tahu isi hati manusia kayak apa itu loh. Saya itu benar-benar penasaran sekali. Anda bisa lihat di postingan saya. Ya, saya coba hubungi berbagai pihak tapi nggak bisa dapat. Ya, tapi tetap saya berpikir, benar nggak sih? Karena 2 triliun itu uang cash. Ya, uang cash bukan sesuatu yang gampang. Jangankan di Palembang, konglomerat dunia pun kayak Bill Gates sama yang lain-lain ngasihnya berupa saham, berupa tidak langsung uang cash sampai 2 triliun begitu. Di situ saya sudah bertanya-tanya. Udah curiga. Terus hari ini saya posting lagi. Ya, sebelum hari ini saya baca di media sudah dijemput oleh polisi. Tadi pagi saya masih saya posting kecurigaan saya. Kecurigaan saya adalah langsung saya kalau benar ada asetnya 2 triliun. Saya posting di Instagram Hotman Paris Official. Apakah uang 2 triliun tersebut masuk nggak di SPT, di laporan pajak? Ya kan? Karena kalau orangnya itu adalah manusia yang berbaik hati, ya harusnya dimasukkan dong dalam laporan SPT. Karena pajak itu kan untuk kepentingan rakyat kan. Makanya di Instagram saya sarankan kepada Bapak Dirjen Pajak untuk segera bergerak untuk mengecek uang 2 triliun ini masuk nggak dalam laporan pajak SPT tahunan. Cuma selisih 3 jam, tiba-tiba sudah banyak berita, sudah terbalik, sudah terkuak. Ya, mungkin kalau saran saya perlu segera dibawa yang bersangkutan untuk diperiksa dokter. Kejiwaannya. Serius, perlu diperiksa dokter. Ada apa? Perlu diperiksa dokter. Dan kalau diperiksa dokter malah bagus bagi dia untuk jadi alasan pemaaf dari segi proses hukum. Tapi saran saya perlu karena benar-benar itu extraordinary gitu loh. Mengundang seluruh tokoh agama, mengundang pejabat, mengundang Kapolda yang diwakili waktu itu dalam suatu acara yang sangat besar dan sangat meyakinkan gitu loh. Seluruh Indonesia tercengang. Bahkan rekan-rekan saya dari etnis Tionghoa merasa bangga. Lihat kan, jangan kalian cuma nyinyir doang orang Tionghoa, ternyata orang Tionghoa lah yang jadi pahlawan katanya kan. Berita sore ini terbalik semuanya. Jadi saran saya agar segera yang berwenang bawa yang bersangkutan diperiksa dokter dulu. Tapi kira-kira bersangkutan kan sekarang sudah jadi
Ya, Kira pasal apa yang akan dilakukan? kita belum tahu pasal apa yang akan diterapkan. Karena saya masih kebingungan pasal berapa yang diterapkan. Karena tidak ada pertentangan antar golongan. Tidak ada yang dirugikan. Tapi Ya. termasuk penipuan atau enggak sih ini? Ya, tapi belum ada kejadian apa-apa. Itu loh. Atau pembohongan publik mungkin? Ada. Ya itu pembohongan publik, pidananya di mana? Kalau saya berbohong, saya akan kasih tas Hermes bagi semua wanita cantik. Ya ternyata saya bohong, apa saya masuk penjara? Nah ini masih bertanya-tanya saya pasal berapa yang akan dikenakan? Karena biasanya penyebaran berita bohong itu akan dipidana kalau menyebabkan pertentangan antar golongan. Kalau menimbulkan kerusuhan, ini belum ada kerusuhan gitu loh, belum ada pertentangan antar golongan. Jadi saya belum tahu pasal berapa yang diterapkan. Tapi kemungkinan bisa dipidana. Ya tentu kalau benar sudah ditetapkan tersangka, berarti pasalnya sudah ada. Dan saya belum tahu detailnya pasal berapa. Kalau saya sendiri pribadi, sebagai ahli hukum 36 tahun, aku masih bingung pasal berapa. Karena beda dengan kayak kasus-kasus seperti yang di Bali, itu kan menimbulkan ya pertentangan antar golongan katanya. Termasuk juga cewek yang dulu namanya Nyonya RS, ya kan, yang ngaku dia niaya, ya kan, itu kan menimbulkan pertentangan antar kelompok kan, karena seolah-olah si A, kelompok A yang menganiaya, kelompok B menjadi korban. Jadi ada pertentangan antar golongan. Ini nggak ada, belum ada gitu loh. Jadi saya masih bertanya, walaupun itu saya sangat tidak mendukung kelakuannya itu, tapi gue bingung pasal berapa yang kena gitu loh. Ya, karena belum ada yang dirugikan siapapun. Ya, Bang Hotman, Agak tahu banget. apa? Kira-kira apa? Agak tahu maksudnya ini orang motifnya apa sih sampai membuat berita. Makanya saya bilang satu-satunya adalah harus dicek ke dokter, Bang, akhirnya ini kan sudah cek ke jadi dokter tersangka, Bang. kejiwaannya. Bang, akhirnya ini sudah jadi tersangka. Kemungkinan Bang Hotman akan menemui tersebut nggak orang tersebut? Apalagi yang mau gue temuin. Nggak, Karena mungkin dulu Bang kan Maman saya akan- mau ketemu karena saya pengen tahu kebesaran jiwanya itu loh. Oh. Mau menjumbakan 2 triliun. Manusia hebat dari mana ini? Ya. Sampai pernah, tahu nggak? Begitu 2 triliun diumumkan, benar. Saya langsung duduk di kolam renang. Gua hitung semua harta gua. Ada nggak ya segitu ya? Ya, sampai kepikir gitu. Kalau saya sumbangkan semua segitu, habis dong harta gua. Artinya apa? Kok manusia itu hebat banget, itu loh Mas Em. Kalau sampai misalnya seluruh harta gua saya sumbangkan, berarti kan manusia dewa kan? Itu bukannya saya mau sombong harta gua berapa gitu, tapi mikir gua terus. Maka saya hitung. 2 triliun itu sama dengan 2.000 juta. 2.000 juta itu berapa Lamborghini? Saya bolak-balik hitung terus. Komentar lebih hebat dari dirigen ya, Apa? lebih hebat dari dirigen Siapa? si tersangka ini. Ya karena konglomerat dunia pun nggak ada yang cash segitu. Ya kalau nyumbang itu kasih saham, kasih ini atau didirikan foundation baru dikasih bulanannya. Dikasih uang bulanan tiap bulan. Kok ini cash 2 triliun didorong ya? Makanya saya pertama kali di Instagram saya tanya, saya pengen ketemu, pengen tahu manusia sehebat apa. Saya pengen tahu isi hatinya, itu kata-kata saya. Saya pengen tahu isi hatinya. Berarti Ya. sekarang udah nggak minat ketemu ya? Gak minat lagi apa yang buat semua. Tapi ini jelas menyakitkan hati jiwa semua seluruh. Pak udah pastilah, udah menyakitkan, tapi cuma menyakitkan tapi belum merugikan. Ya kan belum merugikan karena memang tidak ada hak kita yang diambil. Tidak ada hak kita yang diambil. Makanya saya masih bingung pidananya pasal berapa ya. Tapi dengan adanya tersangka ya berarti pihak Polda sana sudah menemukan pasalnya. Saya sendiri belum tahu pasalnya berapa.